My killers will not take no for an answer. Shalom teman-teman yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini kami akan membahas pembahasan teologis mengenai apakah Yesus adalah Allah dan apakah Dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Di pembahasan kami akan dibantu oleh teman kami yang bernama Sepria Lince Lamido, asal Sabang. Jadi dia akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu apakah Yesus pernah mengklaim dirinya sebagai Allah. Dalam pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai Yesus adalah Allah. Langsung saja, jika kita bertanya kepada suatu panel, di mana panel ini terdiri dari banyak pakar dari banyak agama, maka kita akan mendengar begitu banyak jawaban yang berbeda-beda, tergantung dengan aliran agamanya masing-masing. Jika kita berpendapat bahwa apa yang disebut kebenaran tidaklah bersifat relatif, maka tidak mungkin jawaban mereka semuanya adalah benar. Misalnya, jika seseorang mengatakan bahwa Allah itu suatu pribadi, yang lain mengatakan bahwa Allah itu bukan suatu pribadi, maka pastilah seseorang dari mereka adalah salah. Siapakah yang dapat mengatakan dengan pasti seperti apakah Allah? Satu-satunya yang dapat mengatakan dengan pasti adalah Allah sendiri. Bagaimana kalau seseorang anggota tiba-tiba berkata, untuk menjernihkan segala kebingungan tentang Allah, dia menyatakan saya berkata bahwa saya adalah Allah. Saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Pengakuan seperti itu haruslah dibuktikan kebenarannya. Orang itu mungkin menderita penyakit jiwa, suka berhayal tentang kebesaran seorang penipu ulung, atau mungkin ia benar-benar Allah. Pengakuan seperti itu kadangkala mungkin bisa membingungkan orang lain, mungkin juga bisa menimbulkan pro dan kontra. Tapi yang mengherankan adalah justru pengakuan seperti inilah yang dicetuskan oleh Yesus Kristus tentang dirinya sendiri. Para penulis masa kini percaya bahwa Allah telah menyatakan dirinya dengan berbagai cara. Namun cara itu masing-masing perlu diuji secara objektif dengan berpatokan pada Alkitab dan pribadi Yesus Kristus. Pertama-tama, mari kita akan menyoroti Alkitab. Berbeda dengan banyak tulisan lain, Alkitab secara mutlak menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalamnya adalah firman Allah. Kebanyakan orang menaruh perhatian besar tentang keilahian Kristus menerima Alkitab sebagai wahyu dari Allah itu sendiri. Jadi, untuk tujuan ini, kita akan memandang Alkitab dapat diandalkan kebenarannya, baik secara historis maupun sebagai firman Allah kepada kita. Satu-satunya tolak ukur yang benar untuk menetapkan apakah Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia atau bukan. Dalam mempertimbangkan keilahian Kristus, pokok persoalannya bukankah apakah keilahian Kristus mudah dipercaya atau dimengerti, melainkan apakah keilahian Kristus nyatakan di dalam firman Allah. Apabila pada mulanya gagasan tentang keilahian Kristus tampaknya tidak masuk akal dan tidak dapat dimengerti, hal itu tidak akan dengan sendirinya meniadakan kemungkinan bahwa keilahian Kristus itu adalah benar adanya. Mengenai pernyataan diri Allah dalam pribadi Yesus Kristus, Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, setelah pada zaman dahulu
Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Ketika seorang pengikutnya berkata, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami," mereka mempertanyakan status Bapa kepada Kristus. Di mana Bapa itu? Maka Yesus menjawab mereka, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Begitu katanya kepada Filipus yang mempertanyakan tentang Bapa itu kepada Kristus. Rasul Paulus menyebut diri Kristus sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Dengan demikian, sebagaimana akan dibahas di dalam pembahasan ini, memandang Yesus Kristus dan mendengarkan Dia sama saja dengan memandang dan mendengarkan Allah. Jadi, Kristus dan Allah, ketika kita mendengarkan Kristus, berarti sama saja kita mendengarkan Allah. Ketika kita berusaha mempelajari tentang firman Allah, berarti kita juga berusaha mempelajari tentang Kristus itu sendiri. Nah, di sini yang dipertanyakan adalah apakah yang dipersoalkan? Apakah yang dipersoalkan? Apabila Yesus Kristus adalah Allah dalam wujud manusia, maka Ia adalah satu-satunya yang patut didengarkan, dihormati, dan bahkan disembah. Ini berarti bahwa Allah yang menciptakan bulan, langit, bumi, dan segala isinya, Allah itu jugalah yang menjelma menjadi manusia, berjalan-jalan di atas permukaan bumi menjadi seperti kita, manusia biasa. Dan lebih sadisnya lagi, justru Dia mati di tangan ciptaannya sendiri. Sebaliknya, apabila Yesus Kristus bukan Allah, melainkan makhluk ciptaan yang lebih rendah derajatnya, kita akan merasa berterima kasih atas kehidupan, kematian, dan pengajarannya. Tetapi, kita tidak akan menyembah Dia sebagai Allah. Bila kita menganggap Dia adalah makhluk ciptaan Allah, lalu kita menyembah Dia, itu merupakan suatu kesalahan yang sangat besar. Pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa dikatakan suatu kesalahan yang sangat besar? Karena ketika kita menyembah ciptaan Allah dan kita sembah sebagai Allah, padahal kita tahu bahwa itu adalah ciptaan Allah, maka kita sama saja telah melakukan dosa penyembahan berhala. Kita menjadikan Dia adalah berhala karena kita menganggap bahwa kita telah menyembah ciptaan Allah itu sendiri. Di sini Allah menyatakan bahwa Ia tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain, dan bahwa tidak ada Allah lain selain Dia. Dan di sini Dia juga telah menegaskan kepada kita bahwa kita harus menyembah Dia. Jadi persoalannya, Yesus betul-betul Allah atau Ia bukan Allah? Percaya kepada Dia sebagai yang lain-lainnya merupakan suatu bentuk penghujatan, suatu penyembahan berhala, dan itu merupakan suatu dosa
yang akan menyakiti hati Allah itu sendiri. Misalnya, jika seseorang telah diajari bahwa Allah adalah suatu pribadi dan bahwa Yesus Kristus adalah makhluk ciptaan, maka dalam membaca Alkitab untuk pertama kali, ia dapat menemukan ayat-ayat yang kelihatannya mendukung pandangan tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang telah diajari bahwa Allah adalah yang maha tinggi, sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan bahwa Anak melepaskan kesetaraannya sebagai Allah untuk menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus, maka ia dapat menemukan ayat-ayat yang mendukung pandangan tersebut. Jadi, pertanyaannya bukanlah apakah setiap pandangan itu dapat memberi alasan, melainkan pandangan mana yang mempunyai bukti terkuat, pandangan mana yang seharusnya dinyatakan di dalam keseluruhan Alkitab. Sebelum seseorang dapat memahami ayat-ayat Alkitab yang berkenaan dengan keilahian Yesus Kristus, ia perlu diberi definisi yang memadai tentang hakikat Allah, tentang pribadi serta hakikat Yesus Kristus. Di sini yang menjadi pokok dari pembahasan kita adalah Yesus Kristus. Mengapa? Karena di sini kan dikatakan bahwa kita mempelajari tentang apakah Yesus adalah Allah. Jadi kita perlu mempelajari segalanya tentang Yesus Kristus. Bagaimana nubuatan tentang Dia, bagaimana juga nubuatan-nubuatan yang diberikan kepada Dia, untuk Dia digenapi oleh Yesus Kristus sendiri di dalam kitab Perjanjian Baru yang telah kita baca. Yesus Kristus merupakan sebuah nama dan sebuah sebutan. Nama Yesus dalam bahasa Yunani, kata itu adalah Saus. Kata itu berasal dari bahasa Ibrani, Yeha atau Yehova, dan Yasya yang artinya Yehova penyelamat, Yehova juru selamat, atau Tuhan menyelamatkan. Sebutan Kristus dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani Kristos dan Ibraninya Masyak. Kita bisa lihat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel pasal 9 ayat yang ke-26. Di situ arti dari kata tersebut adalah yang diurapi. Dua jabatan yang dipegang oleh Yesus Kristus adalah Raja dan Imam, tercakup dalam pemakaian sebutan Kristus. Sebutan itu menyatakan bahwa Yesus adalah imam dan raja yang dinyatakan Allah dalam nubuat Perjanjian Lama. Selain itu, kita percaya bahwa waktu hidup di dunia ini, Yesus Kristus mempunyai dua hakikat. Ia adalah manusia sejati dan Allah sejati. Kita mempunyai pandangan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa juga ia adalah manusia sejati pula? Alkitab menggambarkan bahwa Yesus Kristus sebagai Allah maupun manusia. Pertanyaan yang kedua adalah mengapa Allah mau menjadi manusia? Bagaimana manusia yang serba terbatas kita ini dapat memahami Allah yang tidak terbatas? Itu pertanyaannya. Sangat sulit bagi kita untuk memahami hal-hal yang abstrak seperti kebenaran, kebaikan, keindahan, dan lain-lain sebagainya. Sampai tahap tertentu, kita dapat mengenal Allah kalau Allah menunjukkan dirinya dalam satu bentuk yang dapat dilihat oleh manusia, yang walaupun demikian bagi kita sulit untuk kita pahami, sulit kita mengerti. Seandainya Yesus Kristus hanyalah seorang manusia atau makhluk ciptaan, maka jurang pemisah antara Allah dan manusia itu sendiri yang tidak terbatas
karena dosa manusia, maka hal itu akan tetap ada, akan ada pemisah antara manusia dan Allah. Supaya kita dapat mengenal Allah, maka Allah harus turun kepada kita, Allah harus datang kepada kita. Tidak ada makhluk ciptaan di dunia ini yang dapat menjembatani jurang tersebut, yang dimana jurang itu adalah penghubung antara Allah dan manusia. Seperti hanya segumpal tanah tidak dapat mengerti dan mencapai taraf sang pembuat tenjunan. Karena kasih, Allah telah turun ke dunia ini kepada kita. Ia membuka jalan supaya semua orang dapat mengenal Dia. Itulah dari saya, penjelasan dari saya. Sekiranya Salam dan selamat malam. Nama saya adalah Sepria Lincelangido, Prodi Teologi semester 7. Dan di saat malam hari ini, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dosen dengan mata kuliah Apologetika Kristen. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan pernah mengklaim dirinya sebagai Allah? Dari penjelasan yang saya ketahui di dalam Alkitab, bahwa Tuhan tidak pernah menjelaskan secara langsung atau face to face kepada orang lain bahwa Dia benar-benar adalah Allah. Kebanyakan banyak orang Kristen masih ragu dengan pernyataan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sendiri, karena mereka belum memahami apa isi dari firman Tuhan. Tetapi kita perlu ketahui bahwa dengan secara tidak langsung Allah mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Kita bisa lihat juga di dalam Alkitab atau firman Allah yang sudah menjelaskan secara langsung bahwa Tuhan adalah Allah sendiri. Banyak ayat yang menyebutkan bahwa Tuhan adalah Allah. Yang pertama, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 sampai 59. Di situ firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Di situ firman Tuhan menjelaskan bahwa sebelum Abraham ada, Tuhan sudah lebih dahulu ada. Jadi di sini Tuhan bukan manusia yang biasa saja, tetapi Tuhan benar-benar adalah Allah yang turun dari surga. Nah, ada juga ayat Alkitab yang menyebutkan bahwa Dia adalah Tuhan. Di situ yang terdapat dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Yohanes pasal 10 ayat 30, di situ firman Tuhan berkata demikian. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi, Tuhan dan Allah adalah satu. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita perlu ketahui bersama bahwa Tuhan tidak pernah mengatakan secara langsung kepada orang lain bahwa Dia adalah Tuhan. Tetapi dengan firman Tuhan yang sudah dijelaskan melalui Alkitab, di situ diperjelas atau di situ menjelaskan bahwa Tuhan adalah benar-benar Allah. Jadi kepada saudara-saudari yang belum memahami tentang pernyataan dari Yesus adalah Allah, mari kita membaca Alkitab, kita merenungkan bahwa Yesus benar-benar adalah Allah yang hidup. Biarlah pernyataan ini menjelaskan, dapat membantu kepada saudara-saudari yang belum percaya, akan diberikan pemahaman yang benar bahwa Tuhan benar-benar adalah Allah. Tetapi Tuhan tidak pernah mengklaim secara langsung bahwa Dia benar-benar adalah Allah. Tetapi firman Tuhan
menjelaskan bahwa Dia adalah Allah yang hidup.